Oke, sekarang adalah saya sedang teman-teman, jadi di sini aku sedang mengerjakan sebuah karya dan sekarang sedang memasuki tahap sketsa ataupun proses konsep digital ya. Jadi biasanya aku itu pakai Miro. Nah, let me show you guys. Nah, ini mungkin nggak jelas ya, tapi kalau dilihat lagi, ini tuh Miro dan aku biasanya pakai mind mapping, jadi biar tahu secara keseluruhan kata yang tepat untuk karya ini apa. Jadi satu karya ini tuh merangkum soal apa. Mungkin tidak akan tepat 100% gitu ya untuk mengucilkan itu menjadi satu, tapi bisa kita lihat jika karyanya besar tentu bisa menyimpan lebih banyak tragedi. Tidak perlu mengkompekan karena itu hal yang sulit. Karena tidak ada jawaban yang absolut, dan ketika seniman menciptakan atau menemukan itu karya yang secara intelek juga humanis berhasil. Namun pada kenyataannya aku juga bertanya pada seniman lain, ternyata tidak demikian. Hal tersebut itu sangat jarang dan tidak apa-apa gitu ketika kamu terus berkarya tapi tidak menemukan hal tersebut secara pasti. Nah, dari konsep-konsep tadi tuh nanti misalnya aku akan membahas soal psyche, dan sekarang itu lagi membahas soal Jung Model of Psyche. Berhubung karyanya itu mengenai soal psikologi, ya aku cukup terpengaruh dengan hal tersebut. Jung menjadi psikolog yang tepat dibandingkan Freud, I think, karena Freud itu dia founder, dia yang menciptakan psikologi dan mengangkat itu menjadi ilmu yang pasti, tapi Jung itu lebih logis dan lebih cukup relevan sampai saat ini. Dan bagaimana dia menjelaskan soal persona, ego, shadow itu jauh lebih mendalam dibandingkan Freud yang id, ego, super ego. Kalau di sini ada hal yang lebih bisa dipecah dan lebih tragedik gitu ya. Jadi sekarang aku sedang mengerjakan kanvas 300 kali 100 kali 100, dan belakang ini adalah studio aku ya, itu kuas-kuas setra. Nah, dari sana kita bisa lihat sebetulnya aku sedang merancang scene yang banyak. Aku ingin merangkum ini menjadi sebuah satu interior scene. Aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari kekaryaan aku sebelumnya dan lebih mengutamakan mood atau feeling. Tidak crowded, tidak noise, tapi ini adalah ini gitu loh. Dan lebih misterius dan tidak terlalu direct. Direct itu bagus ya ketika kamu tahu apa yang kamu sampaikan, tapi secara gamblang, dan mungkin itu adalah fakta universal. Tapi ketika ini sudah mulai kompleks, lebih baik diselubungkan biar orang itu mempertanyakan hal tersebut. Nah, dari sana kanvas panjang adalah medium yang tepat, dan aku akan membagi menjadi 4 scene, 5 sebetulnya. Dan itu semua terbagi menjadi 4 ruangan karena proses 2 dari proses tersebut bisa digabungkan gitu ya menjadi metafora yang sama. Jadi di sini aku akan menggambarkan soal diri, persona seseorang, psyche atau jiwa seseorang. Jadi kalau misalnya kita lihat ada consciousness, unconsciousness, dan collective unconsciousness. Kesadaran ini satu hal, ego, persona, apa yang kamu tampilkan. Tapi ketika itu sudah masuk kepada shadow dan menjadi sebuah permasalahan yang kompleks, dalam artian father complex, mother complex, itu membuat
memori-memori masa lalu kamu menjadikan kamu memiliki masalah tersebut. Itu disebut shadow atau bisa dibilang runtutan unconsciousness yang memasuki tahap lebih dalam, yaitu collective unconsciousness. Nah, collective unconsciousness ini lebih gila ya, itu tidak hanya sekedar mitos, itu tidak hanya sekedar mimpi, tapi ada kesamaan di antara satu sama lain ya. Dan yang pertama itu adalah soul image, mana personality lalu self. Nah, soul image itu lebih ke sesuatu yang tidak kamu ketahui, tapi kamu menyukai hal tersebut. Jadi misalnya kamu menyukai kualitas A yang tidak ada pada diri kamu sebetulnya, dan kamu memerlukan hal tersebut dan kamu menyukai itu gitu. Karena bagaimanapun itu membalancekan diri kamu sendiri. Selanjutnya adalah mana personality, di mana moral kamu berbicara, ada sesuatu yang lebih tinggi di sana, yang personality yang lebih baik dari kamu yang sekarang, personality yang lebih agung. Lalu pada akhirnya self, jadi kamu itu kompleksitas dari kebaikan keburukan, jadi tidak ada hitam putih di sini. Itu kamu kompleks dan berlayar. Setiap orang itu kompleks dan berlayar. Dan di sini aku ingin menggambarkan interior scenes ya, karena rumah itu menjadi ruang yang tepat, home, tempat kamu berpulang. Tempat kamu berpulang itu ya diri yang kamu bawa-bawa. Atau kan sebetulnya ketika kamu menelusuri sebuah rumah, ada bagian yang tidak bisa kamu raih, barulah itu yang kamu ambil ya. Jadi ketika di momen kita memasuki sebuah pintu, itu kita memasuki sebuah tubuh, shadow personality. Dari sana kita bisa melihat interior seperti tangga ataupun meja makan, dengan beberapa teknis seperti lighting dan juga jendela yang menampilkan sebuah direction kepada audiens. Apa yang sebetulnya ingin kamu giring? Yang ingin aku giring adalah sebuah painting naratif yang menggambarkan soal keadaan self seseorang. Itu digambarkan dengan sangat misterius, cukup horor, tapi juga tidak, karena ada rasa nyaman dan tidak. Aku ingin menggambarkan mood tersebut. Aku ingin menggambarkan keparadoksan tersebut. Jadi nanti tuh ada bagian yang hangat, ada bagian yang dingin, dan setiap ruangan akan dipecah menjadi 5 bagian yang mana merepresentasikan setiap bagian dari diri manusia, yang pada akhirnya juga akan berputar dari yang di luar dari rumah itu sendiri, yang mana adalah persona, sampai akhirnya ke yang paling dalam, kamu tidak ketahui apa itu sebetulnya. Itu adalah sebuah misteri yang bahkan kamu gak tahu, dan gak apa-apa, justru itu enaknya. Dan dari sana komposisinya akan kanan, kiri, ruang tertutup, tengah, itu adalah tragedi di sana. Ada tangga, ada setra-setra, itu yang mau digambarkan. Ini adalah sebuah arsip ya teman-teman, ataupun ketika aku lupa, ketika konsep karyaku. Sekian, aku akan melakukan sketsa, nanti juga aku akan upload di sini sebagai arsip. Thank you.